Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, usai kalah lawan Uzbekistan, Timnas U23 langsung berbenah menyiapkan strategi melawan Irak. Pelatih Sintayong juga meminta pendukung Timnas kembali memenuhi stadion di laga hari Kamis. Pelatih Timnas Sintayong terus mempersiapkan timnya melawan Irak dalam pertandingan hari Kamis. Indonesia akan kembali diperkuat Rafael Struijk di lini depan. Sementara untuk lini belakang, Sintayong juga memiliki pemain pelapis untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rizky Ridho. Kualitas permainan Irak diyakini tak akan lebih bagus dari Korea Selatan dan Australia. Lantas bagaimana peluang Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Irak dan memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia dan tiket final menuju Olimpiade Paris 2024. Lebih lengkap kita bahas bersama pengamat sepak bola Moses Sousa dan mantan penjaga gawang Timnas Kurnia Sandi. Selamat sore Bung Moses dan juga Mas Kurnia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore Mas Kurnia. Bung Moses, Ya. kira-kira perspektif Anda nih, masukan Anda saat nanti melawan Irak, apa yang harus dipersiapkan Indonesia? Ya, yang harus dipersiapkan oleh Indonesia, pertama dari faktor non-teknis dulu ya, Mbak Cynthia ya. Siap. Coach Sintayong mengatakan bahwa setelah pertandingan melawan Uzbekistan, kita kalah 0-2, satu hal pertama yang dia sampaikan adalah pemain kita tuh terlihat gugup pada saat ingin memulai pertandingan. Dan itu memang tercermin bagaimana cara kita bermain. Berbeda saat kita melawan Yordania maupun saat kita mengalahkan Korea Selatan. Ya, kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sama sekali kalah segalanya dari Uzbekistan. Kita terkurung dan lain sebagainya. Nah, faktor non-teknis inilah saya pikir yang harus dibenahi. Jadi pemain harus bisa lebih tenang. Dan yang paling penting, lagi-lagi ini non-teknis, harus bisa lebih termotivasi. Kalau pada saat partai semifinal kita memimpikan kita masuk final dan juara Piala Asia, nah kali ini mimpinya adalah kita bisa terbang ke Paris. Jadi mengalahkan Irak, kita langsung terbang ke Paris. Jadi bisa lebih termotivasi. Itu dari sisi non teknis. Nah kalau dari sisi teknis, nah ini menarik nih. Banyak pihak mengatakan bahwa ini kerugian, kita kehilangan Rizky Ridho di belakangnya, karena biar bagaimanapun Rizky Ridho ini adalah kapten tim dan juga stabilizer pertahanan kita. Nah, saya justru melihatnya bahwa bisa jadi tanda kutip keuntungan. Kenapa? Karena saya pikir ini adalah saatnya bagi Coach Sintayong untuk bisa mengubah pola. Ya, mengubah pola. Saya yakin bahwa pihak Irak pasti sudah mengamati bagaimana Uzbekistan mengalahkan kita. Ya, begitu gampang pertahanan kita dibongkar. Nah, dengan absennya Rizky Ridho, maka bisa jadi kita akan memainkan 4 pemain belakang. Jadi polanya 4-2-3-1. 4 ini, 2 back tengahnya adalah Wagner dan juga Ferrari. Ya. Sementara Komang bisa di bangku cadangan. Saya pikir seperti itu. Karena kalau kita memasangkan 3 pemain belakang, 3 back tengah, ya Komang, Ferrari, dan Wagner, seandainya 1 pemain cedera, ini lebih repot lagi nih nanti untuk mengecaknya. Saya pikir begitu Mbak Cynthia. Oke, kalau dari perspektif Mas Kurnia sendiri seperti apa? Rizky Ridho tidak diturunkan, lalu siapa yang paling tepat menggantikan posisi lini belakang? Baik, saya sependapat dengan Bung Moses tadi ya, kita harus lebih berpikir tentang non teknisnya, karena kemarin kita kalah lawan Uzbekistan dan ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk berbuat lebih banyak, sehingga kita harus menargetkan kita harus lolos ke Olimpiade Paris 2024 besok ini. Dan ini juga kesempatan yang bagus juga untuk para pemain untuk menunjukkan bahwa ini Indonesia bisa berbuat banyak di pentas dunia, di Asia, di pentas dunia pun, bahwa Indonesia bisa berbicara banyak di sepak bola, begitu. Bung Moses, lalu apa sebenarnya yang patut ataupun harus diwaspadai nanti dalam bertanding melawan Irak? Bung Moses. Baik, kita akan kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau dilihat dari cara permainan Irak, apakah Indonesia patut mewaspadai bagaimana Irak memberikan perlawanannya atau pertahanannya? Ya. Saya pikir tim Irak tidak sekuat tim Uzbekistan kemarin, dan
saya lihat 2 gol yang diterima oleh Irak adalah ketidaksiapan atau koordinasi yang kurang di lini pertahanan mereka. Kita lihat kemarin tim Irak juga ada sedikit miskoordinasi di belakang. Meskipun mereka jarak antar pemain rapat, tapi koordinasi atau bahkan kondisi fisik mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan dari pemain Jepang, dan ini bisa dimanfaatkan. Kita sendiri tahu bahwa penyerang tim Indonesia mempunyai kecepatan seperti Strike, terus ada Marcelino Ferdinand, ada Fajar Fatur Rahman, itu mungkin bisa memanfaatkan kecepatan mereka untuk menembus pertahanan dari tim Irak. Kalau dari Bung Moses sendiri, apa yang patut diwaspadai dari timnas U23 Irak? Apa yang harus disiapkan Indonesia agar perlawanan pertahanannya juga tampil maksimal nanti? Ya, tadi saya sudah katakan ya, Irak pasti sudah mengamati bagaimana pertandingan Uzbekistan melawan timnas Garuda. Artinya, di situ banyak sekali celah yang kosong. Kita pakai 3-4-3 pada saat melawan Uzbekistan. Sementara Uzbekistan memakai pola 4-2-3-1. Ya, banyak celah ya, terutama dari sisi kiri kanan. Kita tuh gampang sekali diterobos oleh pemain-pemain Uzbekistan. Nah, saya pikir ini yang harus jadi fokus perhatian dari Sintayong. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Iraknya, ini ada pemain utama mereka nih, Ali Jassim, sudah 3 gol, meskipun 3-3-nya dari titik putih ya. Yang pasti dia punya motivasi tinggi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di event ini. Ya, dia hanya bersaing dengan Norcev dan Uzbekistan, sama-sama 3 gol. Artinya kita tetap harus fokus, dan yang saya bilang tadi, artinya kalau di semifinal kita memimpikan masuk final kemudian juara, nah ini cuma satu nih, ya, mimpi kita adalah lolos ke Paris. Ya, jadi motivasinya harus bisa lebih besar lagi, ya, seperti itu. Mas Kurnia, lalu menurut Anda komposisi mana yang paling tepat saat nanti melawan Irak? Saya pikir ada beberapa pergantian karena ada beberapa pemain yang akumulasi kartu ya, termasuk kapten Rizky Ridho. Tapi saya pikir tidak masalah karena di belakang kita punya Ferrari, kita punya Komang, dan mereka sudah terbiasa bermain bersama, dan saya pikir tidak masalah. Apalagi kita punya keuntungan Rafael Strike, dia bisa main lagi dan kita bisa memanfaatkan kecepatan dan agresivitas Strike di belakang, di depan. Bung Moses, bermain tanpa kapten seperti itu, apakah ini bisa menurunkan semangat ataupun motivasi dari para pemain lainnya menurut Anda? Ya, banyak yang bilang di atas kertas seperti itu ya, tapi ini adalah pertandingan penting. Ya, siap tidak siap, kita harus masuk ke gelanggang, kita harus masuk ke lapangan, dan kita juga punya figur lain selain Rizky Ridho di belakang, ya, yang menjadi kapten. Ya, kita lihat pada saat Rizky Ridho keluar pada pertandingan semifinal melawan Uzbekistan, ban kapten disandang oleh Nathan Choaon, ya, dan ini juga leadershipnya bagus nih. Ya, jadi saya pikir kita lebih menatap pertandingan ini pertandingan penting, siapapun pemimpinnya, ya, kita fokus dan lebih termotivasi. Itu Mbak Cynthia. Baik, kita akan kembali lanjutkan dialog sore hari ini, tetap bersama kami di terima kasih atas perspektif Anda, pengamat sepak bola Moses Sosa dan juga mantan penjaga gawang timnas Kurnia Sandi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, informasi